warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aura Khairunisa dari kelas 2A. Baik, pada pertemuan kita hari ini, saya akan membahas sedikit tentang nama-nama indah Allah atau biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan saya bahas pada hari ini adalah Ar-Rahim, yang artinya yang Maha Penyayang. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 99 nama indah Allah Ta'ala. Nama-nama tersebut diyakini menggambarkan sifat dan kualitas Allah yang dianggap sangat penting dalam Islam. Umat Islam dianjurkan untuk membaca dan menghafal Asmaul Husna sebagai cara untuk mencari berkah dan petunjuk dari Allah. Setiap nama memiliki arti dan maknanya masing-masing. Dalam memahami arti dari nama-nama ini, dianggap sebagai cara untuk memperdalam keimanan dan hubungan seseorang dengan Allah. Teman-teman, dalam surah Al-A'raf ayat 180, terdapat ayat yang berbunyi walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Teman-teman, hanya milik Allah lah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Nah, teman-teman, setelah kita belajar dan setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna, sekarang kita akan masuk kepada materi, yaitu apa itu Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah salah satu Asmaul Husna, yang artinya yang Maha Penyayang. Ar-Rahim sering disandingkan dengan Ar-Rahman, namun tentu keduanya memiliki makna yang berbeda. Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim ditujukan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan orang-orang yang beriman akan mendapat limpahan kasih sayang dari semua makhluk, serta terhindar dari malapetaka. Ar-Rahim termasuk nama yang awal dan segera terulang setelah nama Allah. Ar-Rahim terulang sebanyak 34 kali di dalam kitab suci Al-Quran, dan itu semua merujuk kepada zat Allah Azza wa Jalla. Teman-teman, sifat Rahim terulang sebanyak 81 kali dalam Al-Quran. 80 diantaranya mensifati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satunya mensifati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 128. Mungkin teman-teman di sini bingung, Ar-Rahim dan Rahim itu bedanya apa? Ar-Rahim adalah Asmaul Husna, sedangkan Rahim adalah kata sifat yang menggambarkan bagaimana sifat Allah itu. Teman-teman, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah. Yang artinya, sungguhnya milik Allah 99 nama, barang siapa yang mengisonya pasti akan masuk surga. Teman-teman, jika ada yang bertanya siapakah kita, maka kita harus menjawabnya dengan bahwa kita itu adalah hamba Allah, bahwa kita adalah hamba Ar-Rahman, bahwa kita adalah hamba Ar-Rahim. Gitu teman-teman. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tujuan Ar-Rahim. Teman-teman, ada yang tahu gak sih apa tujuan Ar-Rahim?
Tujuan Ar-Rahim adalah menunjukkan bahwasannya Allah Maha Penyayang kepada semua hambanya. Allah mempunyai kasih sayang yang tidak terhingga. Dengan sifatnya yang Maha Pengasih, Allah memberikan rahmat, ampunan dan kebaikannya kepada seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa. Namun, meskipun demikian, meskipun Allah adalah Maha Pengasih, tidak berarti umat manusia boleh berlaku sembarangan dan terus-menerus berbuat dosa. Ar-Rahim juga berarti Allah memberikan kesempatan kepada semua hambanya, kepada semua makhluknya untuk bertaubat dan memohon ampun. Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk menghapus dosa-dosanya dan Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya. Tetapi itu juga harus diiringi dengan niat tulus untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup secara spiritual. Tidak semena-mena bahwa Allah Maha Penyayang, kita bisa seenaknya berbuat dosa, lalu kita bertaubat, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertaubat lagi. Tidak seperti itu ya teman-teman. Lalu ada sedikit motivasi nih teman-teman. Dalam bahasa Inggris, do not despair of Allah's mercy, yang artinya jangan pernah putus asa dalam rahmatnya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada bab kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada video hari ini adalah dalam ajaran Islam, kasih sayang dan rahmatnya tidak hanya ditujukan kepada umat muslim, tetapi juga kepada seluruh ciptaannya. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 205, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha merusak di muka bumi dan membinasakan tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ar-Rahim juga menekankan pentingnya kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia diharapkan untuk bersikap penyayang dan pengasih terhadap orang-orang lain. Sebagaimana Allah menunjukkan kepada mereka dalam surah Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya kami telah menghormati anak-anak Adam. Oleh karena itu, menghayati sifat Ar-Rahim dapat memperkuat persaudaraan dan membangun masyarakat menjadi lebih baik. Teman-teman, dalam kesimpulannya, Ar-Rahim adalah salah satu Asmaul Husna yang mencerminkan kasih sayang ilahi dan belas kasihnya yang tak terbatas. Kasih sayangnya ini menginspirasi umat muslim untuk berbuat baik kepada sesama, menjalin persaudaraan, dan memperbaiki kualitas hidup secara spiritual. Dengan menyadari dan menghayati sifat ini, umat muslim dapat memperkuat hubungannya dengan Allah dan menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan harapan dan ketenangan. Semoga kita senantiasa mendapatkan kasih sayangnya dan menjadi contoh kasih sayang bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, telah sampailah kita pada akhir pelajaran. Telah sampailah kita pada akhir video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman semua.